Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan penyubaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab layan selalu menolongmu. Hanya pencobaan yang biasa sudah berlaku atas kau. Tuhan akan memberi jalan keluarnya hingga kau mampu menanggungnya. Mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur bahwa ada Engkau Allah atas kami semuanya. Ucap syukur bahwa Engkau memerintah kami dengan firman, bahwa tidak ada satupun yang lepas dari firman. Berfirmanlah atas kami sekarang keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna, dan bahagia yang sejati. Berfirmanlah Tuhan segala berkat yang baik dan limpahi kami dengannya. Hidupi kami Tuhan. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami, karena Kau Raja kami. Terima kasih Yesus. Diamo aselem takana yala fuman emana mayola salam takakalo haleluya. Hira salam tamula meneman dokau hello amasaluma hera haleluya anomara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya hingga semua yang Kau rancangkan jadi atas kami dengan sempurna. Itu yang kami nanti-nantikan. Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Kami tidak dapat menghampiri Engkau. Tetapi Kau juru selamat kami. Tinggal dekat kami, di hati kami. Asal kami memakai anugerah-Mu yang ajaib ini, segala masalah akan dapat kami kalahkan dengan kemenangan yang gemilang. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu.
biar kami boleh menikmati berkat yang ada di baliknya. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Sirah pasal yang ke-35 ayat 1 dan 2. Sirah 35 ayat 1 dan 2. Begini bunyinya. Barang siapa memenuhi hukum Taurat, mempersembahkan banyak korban. Dan orang yang memperhatikan segala perintah, menyampaikan korban keselamatan. Orang yang membalas kebaikan, mempersembahkan korban sajian. Dan yang memberikan derma, menyampaikan korban syukur. Saudara, kita lihat di sini bahwa ibadat itu bukannya cuma ngomong aja, bukan. Ibadat itu berarti nurut, ngambil sikap dan berbuat. Saudara, dan saudara lihat, barang siapa yang memenuhi hukum Taurat, membawa korban itu bukannya kita yang bawa sesuatu kepada Tuhan, tetapi kalau kita memenuhi hukum Taurat, jalankan hukum Taurat, nurut Tuhan, baru ada gunanya. Kalau ngomong saja sih nggak ada gunanya. Saudara, nurut. Nah, kalau saudara nurut, saudara akan lihat, saudara sepertinya bawa korban keselamatan. Saudara selamat itu karena nurut, bukan karena apa-apa. Sampai hari ini nih, masalah-masalah, kesusahan-kesusahan yang saudara alami itu gara-garanya nggak nurut. Yang benar aja. Ya, kalau saudara nurut apa yang saya ajarkan, dari pagi sampai malam cuman saudara nanya Tuhan seneng saya berbuat apa, begitu aja. Nanti saudara akan lihat bahwa hidup saudara itu diberkati. Nggak susah. Ya memang kalau saudara pikir harus gini, harus gitu, ya susah. Nurut itu mulai dari mulanya. Bukannya ngawur dulu, nyeleweng dulu. Nanti kalau sudah eling, ya nurut, balik. Susah kalau gitu. Betulnya nggak susah sama sekali kok. Tuhan tuh nggak bikin kita susah. Masa dia bikin kita susah? Dia udah bayar begitu mahal buat saudara dan saya. Dia nggak bikin susah. Dia bikin gampang. Kita yang cari susah. Iya, kita tuh nggak bisa suruh gampang tuh nggak mau. Kita cari yang susah. Harus gini, harus gitu. Yang kita nggak bisa jalan. Padahal kalau kita mau nurut sederhana aja. Buka hati kita mau nurut. Kita akan mengalami bahwa hidup kita itu enak sekali. Hidup kita itu enak sekali. Tuhan nggak kasih saudara hidup yang susah kok. Lihatin aja. Kalau saudara mau dengan rendah hati, nggak banyak syarat, nggak banyak cincong, nurut dia. Pagi-pagi saudara ngapain bangun? Siapa yang saudara turut? Pagi-pagi kita sudah mulai sibuk. Kita sudah mulai cari berita sana, berita sini, dengar sana, dengar sini. Kita sudah mulai bingung. Pagi-pagi itu mulai dengan nurut Tuhan. Nanti saudara akan lihat, jalan nggak susah. Hidup ini nggak susah. Saudara nggak susah cari kebahagiaan. Kita tuh seringkali pikir bisa nyari kebahagiaan, malah yang kita dapat itu bahaya. Tapi kalau kita mau nurut Tuhan, sangat sederhana dah. Tuhan nggak kasih kita perintah yang susah, enggak. Dia nggak kasih kita perkara-perkara yang mustahil. Dia nggak suruh kita mikir, dia nggak suruh kita macam-macam. Dia cuma suruh kita nurut. Dan saudara tahu, saudara suka bilang susah kan nurut Tuhan.
Kalau saudara nurut Tuhan ya, saudara andainya nih saudara lumpuh ya, lantas nurut Tuhan dan Tuhan bilang jalan. Susah apa gampang jalan? Gampang. Sebab di dalam firman Tuhan itu ada kuasanya. Dia nggak kosong. Dia nggak seperti yang saya pernah lihat tuh. Di kebangunan rohani terus orang mau nyembuhkan orang lumpuh. Orangnya gede gitu ya. Diangkat orang 10. Dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Dilepasin, gedobrak, jatuh. Saudara, saban kali saya dengar gedobrak tuh saya sampai nggak tega. Saudara, dan nggak bangun-bangun, dia terang, kosong. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang ngatakan, apa yang dia katakan itu jadi. Jangan bilang amin, amin gitu. Latah kita seringkali bilang amin, tapi kita nggak berani amin. Amin benar. Kalau saudara nurut Tuhan dari pagi, dan saudara tidak melainkan mengamini apa yang dia mau saudara lakukan. Oh, jalan saudara lain daripada yang sekarang saudara jalani. Saudara akan lihat jalan saudara itu begitu sempurna ya. Orang sampai ngiri lihat saudara. Bahwa Tuhan menyertai saudara itu kelihatan. Orang tahu apa yang saudara lakukan itu perkara-perkara yang mustahil. Apalagi mustahil itu karangan saudara, mustahil itu bikinan saudara. Apa yang saudara lakukan itu yang Tuhan katakan. Dan itu kebahagiaan kita. Kita seperti orang yang membawa korban syukur, korban keselamatan setiap saat. Saudara, hidup saudara begini. Jauh ya, jauh. Kita jadi Kristen rasanya kok cuma mulut doang. Apa yang saudara lakukan? Bagaimana saudara bisa memenuhi Taurat? Tidak bisa, kecuali kita dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Tidak oleh hawa nafsu, tidak oleh Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan, itu yang kita lakukan. Kita memenuhi Taurat. Aneh sekali. Nah, kalau saudara pakai kekuatan sendiri, saudara cuma paling-paling kelihatannya sih nurut Taurat tapi munafik. Dan nggak ada gunanya. Saya kasih tahu saudara, ini sudah dekat akhir zamannya. Munafik itu nggak ada gunanya. Saudara keliru nanti. Salah jalan. Nanti saudara nyampainya saudara kaget. Kosong sama sekali, nggak ada gunanya. Kalau saudara jatuh, nggak apa-apa bangun. Kalau saudara nggak bisa, nggak apa-apa minta. Tapi jangan munafik. Jangan nutup-nutupi. Jangan sok. Kita seringkali kan gitu. Tanpa kita sadari kita sok. Supaya kelihatannya kita, supaya dinilai orang, kita lumayan lebih baik. Percuma. Jangan cari penilaian orang. Orang boleh nilai sesukanya, boleh ngomong sesukanya, boleh ngatain sesukanya. Kita boleh nikmati sesuka kita juga. Kalau kita mau cari Tuhan, nurut Tuhan. Di dalam Yudit 13 ayat 20. Yudit pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Ayat 20. Yudit 13 ayat yang ke-20. Kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Moga-moga Allah membuat ini menjadi keluhuran abadi bagimu dan melimpahi engkau dengan baik. Sebab engkau tidak menyayangkan hidupmu sendiri ketika bangsa kita direndahkan. Sebaliknya, engkau telah mencegah keruntuhan kita dengan berlaku benar di hadapan Allah kita. Maka seluruh rakyat menyaut amin, amin. Negara lagi dikepung, ya hampir sama seperti kita, dikepung musuh, dan musuhnya kuat, ya sama seperti kita gini, musuhnya kuat, gak berdaya kita, dan gak ada yang berani.
Pemimpin-pemimpinnya udah putus asa. Udah bilang, ini kita cuma punya makanan tinggal 4-5 hari. Kalau habis pokoknya kita nyerah aja sama musuh. Ya, hampir sama seperti kita. Saudara, tidak lama lagi ekonomi kita akan kolaps, akan hancur, akan berantakan. Dan pemimpin-pemimpin kita nggak berani ngambil keputusan. Ya kenapa? Semua pada mikirkan nyawanya sendiri, mikirkan kantongnya sendiri, mikirkan keuntungan sendiri. Di saat ini, saudara-saudara, orang nggak berani ngambil tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan sendiri. Nggak berani. Padahal, saudara-saudara, Yudit itu seorang janda. Seorang janda, sendirian dia. Cuman punya gendok aja. Pada waktu dia dengar pemimpin-pemimpinnya itu putus asa begitu, dia marah. Dia bilang, apaan tuh percaya kepada Tuhan? Nih, atas dia punya rencana. Besok pagi-paginya, dia nggak peduli orang ngomong apa. Orang ngomongin. Dia tadinya pakai pakaian putih, dia terkenal sebagai seorang janda yang saleh sekali. Pagi-pagi itu dia pakai pakaian pancawarna. Jadi di Israel itu yang pakai pakaian pancawarna itu hanya pelacur. Itu pakaiannya pelacur. Jadi ketahuan kalau pelacur itu ketahuan. Saudara, Yudit pakai pakaian gitu. Terus duaan sama gendongnya pergi ke kemah musuh. Di sana kelihatan dia, ngelayani senang-senang, sampai pada mabuk semua. Orang ngomongin macam-macam. Ya sekarang juga sama. Kalau saudara berani ngorbankan diri saudara, orang akan ngatain saudara apa saja. Siap normal di sini. Lihat aja kalau pembicaraan dialog itu kan semua sebetulnya itu tidak lain di belakangnya itu mempertahankan kantongnya sendiri. Sayangnya itu moderatornya itu nggak nanya sih mau dialog, mesti tanya dulu. Kamu punya dolar nggak? Ditaruh di mana? Berapa banyak? Kamu apakan? Nah, semua tanya gitu semua. Jadi kalau ngomong tuh nanti kita tahu, dia ngomong tuh karena dia punya dolar. Ya saudara, ngomong untuk kepentingan sendiri aja. Ya nggak beres-beres kalau semua ngomong untuk kepentingan sendiri. Saudara, yang diminta ini kan Pak Harto juga bilang, yang diminta dari kita itu adalah patriot, pejuang. Ya, pejuang tuh nggak mikirkan dirinya sendiri, nggak cari untung aja. Kita sekarang pokoknya asal membawa untung. Sampai-sampai saudara bayangin, ya. Saya ngerti nggak kenapa dolar kita habis terus? Memang ada spekulan yang beliin, ya. Risiko, soalnya nggak ada risikonya apa-apa sih kalau dia punya duit rupiah, entah dibeliin dolar, kalaupun dolar jadi 5.000, dia masih ya nggak rugi terlalu banyak. Saudara tahu. Jadi, tapi kita berbuat perkara-perkara yang membantu dolar itu hilang. Ya, saudara, kalau memang betul kita mau berjuang, kalau kita mau menyelamatkan, tuh Yudit tuh liatin, dia ngorbankan diri, tapi dia tahu pukulannya itu pukulan yang kena. Dia bikin mabuk tuh tentara musuh, lantas dia dibawa masuk ke tendanya panglimanya. Orang pikir, wah ini main gila di sana nih, saudara pelacur. Udah. Terus malam nggak kedengeran apa-apa. Pikirnya, wah udah nih, udah puas di sana nih. Saudara, besok pagi-pagi kita lihat Yudit keluar kayak pelacur kalau pagi pulang kan. Ini pulang bawa bungkusan. Kayak pelacur bawa bungkusan kan. Saudara, kalau sekarang sih duit dikantongin nggak ketahuan.
Kalau dulu kan emas apa gitu dibawa, tank-tank gitu bawa pulang. Udah sampai di gerbang kota dia masuk, kayak pelacur masuk, ya dihina, diketawain teman-temannya. Saya tahu-tahu isinya bungkusannya itu apa? Kepalanya panglima musuh. Dia seorang janda yang saleh, yang manis budi, ngorbankan dirinya sampai bisa motong kepalanya panglima. Itu pekerjaan algojo, saudara. Dan terus digantung untuk kepalanya di tiang di pintu gerbang. Saudara, itu musuh yang lihat tuh kepalanya panglimanya dan lihat di tendanya panglimanya tanpa kepala, saudara. Lari semua hanya karena seorang janda. Saudara, hanya karena satu orang yang tidak mikir ke nyawanya sendiri, dia kan bisa ngalami apa saja. Sendirian, nggak ada pengawal, pengawalnya cuma gendongnya aja. Saudara tahu. Dan dia nggak bisa silat, nggak bisa macam-macam. Dia orang yang lemah. Selalu di Alkitab itu ada gitu. Yang nolong bangsa itu adalah orang yang lemah. Pada waktu satu hari bangsa itu dijajah dan ada jenderalnya yang kejam keji terhadap orang Yahudi. Seorang wanita masih muda, orang Yahudi, namanya Esther, yang mengorbankan diri. Dia berani. Dan tertolong bangsanya. Siapa yang akan nolong sekarang ini? Kita nggak tahu. Saudara, kalau saja kita mau berseru kepada Tuhan. Ini di saat kayak gini nih, saudara ikut-ikut ngacau, ikut-ikut kacau. Iya kan? Ikut-ikut kacau kan? Saudara ikut ngundangin orang supaya orang yang punya duit beli rumah di Australia. Di sini nggak aman, suka dilemparin batu, pergi Australia. Beli rumah di situ. Saudara, duitnya dibawa pindahin ke sana, orangnya juga. Saudara tahu? Siapa saja yang dalam keadaan ini sebagai warga negara pindah melarikan diri, itu pengkhianat. Pengkhianat. Saudara, nggak pengkhianat di mana? Dengan kekayaan yang dia punya, dia bisa nolong. Nggak usah pakai macam-macam gede-gede, enggak. Saudara kalau mau nolong ya, itu di keliling rumah saudara itu ada nggak orang-orang yang susah makan sekarang? Saudara, ada banyak yang nggak makan nasi lagi. Kalau saya sih masih dimanja Tuhan, saya nggak boleh makan lain, tahu nggak? Tadi pagi itu saudara saya di Jakarta dia dapat gaplek terus dibikinkan tiwul saya. Udah dibawa ke gereja, nanti kalau bilang ini tiwul, saya suka soalnya, saudara. Lantas tahu-tahu itu saya pulang saya cari nggak ada tiwulnya nggak jadi dikasih saya, nggak tahu kemana. Oh, saudara saya ngamuk-ngamuk, itu tiwul sudah susah-susah dibikin, tepungnya sudah susah-susah dapat dari desa, di sini cari tepung gaplek susah, saudara. Nggak dikasih ke saya. Lantas saya ketawa, saya bilang, saya belum waktunya makan tiwul. Saudara, tapi adanya tiwul itu mengingatkan saya, ada banyak orang yang sudah tidak bisa makan beras. Kalau saudara makan, kalau anak-anak saudara makan, jangan biarkan mereka rewel. Sebab ada kalanya nanti kita tidak bisa makan. Saya pernah ngalami keadaan yang lebih parah lagi. Sehari cuma makan jagung segenggam. Bukan jagung pakai kelapa, jagung yang paling keras tuh, jagung bibit tuh digodok, makanya keras, kletak-kletuk masian. Saudara, bukan jagung manis. Sehari cuma segini segenggam. Setahun saya makan. Hidup.
Yang penting itu apa untuk hidup? Itu orang-orang yang nggak punya, yang nggak bisa makan beras itu. Besarkan hatinya. Kalau mereka, nah contohnya si susah, saudara yang bisa makan, saudara jadi pengkhianat. Contohnya, kalau kita berani nyontohkan mereka supaya jadi patriot, kita bisa ngatasi kok ini. Saudara, dengan cara apa saja. Saya ditanyain orang, Boksu ini masih lama enggak sih? Enggak. Kenapa? Yang cepat mulai, cepat berakhir pula. Tergantung apa ini? Tidak tergantung siapa-siapa. Ini tergantung pada Tuhan saja. Sebab apa? Saudara perhatiin. Itu yang dialog tuh ya. Kalau saudara nggak bosen dengerin di TV. Yang dialog tuh tahu kata yang paling banyak dipakai apa? Kalau saya tanya saudara, kata yang banyak dipakai Pak Harto apa? Saudara tahu, daripada. Ya, dia selalu pakai daripada kan, saudara. Nah, kalau ini apa? Saudara perhatikan, keren-keren tuh pakar-pakar. Ngomongnya bagus memang kalau orang nggak punya otak nggak ngerti tuh ngomongannya. Tetapi yang diomongkan itu paling banyak kata yang dipakai adalah kalau. Nanti kalau kurs ditentukan 5.000. Nanti kalau orang semua mau ngambil uangnya, apa Bank Indonesia punya duit? Nanti terus ada, ya kalau nggak segitu, ya kalau-kaloan. Saudara, saya sudah ngajarin saudara lama untuk tidak ngomong pakai kalau-kalau. Kalau sudah kalau itu, wah sampai kemana-mana. Jadi kita lihat apa? Yang mereka bicarakan itu memang bagus pada saat ini. Tapi besok pagi nggak tahu. Itu sama seperti ngomong tentang keadaan kereta api yang jalannya laju cepat sekali. Baru dibilang sekarang, enak ya rasanya gini. Nggak tahu sebentar lagi, gelonjang. Sebentar lagi terguling. Jadi saudara, kita perhatiin. Perkara yang nggak bisa dibicarakan. Saudara kan saya sudah kasih nasihat. Jangan suka mikiri. Kalau mikir itu apa? Nanti kalau. Terus kan kalau nggak selesai. Tapi biarlah saudara diam dan dengerin Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, semua selesai. Saya itu diajarin saudara. Komputer saya yang saya pakai sendiri ini nggak pernah ngaco. Tapi aneh sekali dari kamar sana saya pindahin ke sini supaya lebih lega. Ngaco. Ngaconya tuh ngaco bodoh dah. Saudara barangkali pernah ngalami kalau saudara pakai komputer. Saudara suka gemes sama satu program, terus saudara delete. Ya, hapus saja, saya enaknya hapus saja. Ya, saudara tahu, nanti ada yang aneh-aneh nanti keluar. Tapi kok aneh? Nggak ada yang megang-megang, cuma saya yang megang. Lantas, tapi nggak apa-apa lah, bisa diatasi. Saya bisa ngatasin banyak, saudara. Lantas saya coba install kembali. Dah, saudara, saya install kembali. Keluar salah yang lebih gila lagi. Keluar salah lagi, nggak tahu apa yang dia cuma bilang di situ harus di reinstall. Baru saya reinstall, saya reinstall lagi sampai 3 kali saya install. Makin kacau. Saya sudah tahu, ini kalau Tuhan mau kacau ya jadinya kacau. Lantas saudara, akhirnya yang hebat sekali, waktu saya mau sekali lagi nyoba, saya hapus semua, kan gampang kan tinggal menghapus, di format kalau orang komputer bilang. Format kembali, tahu, tanda bahaya bunyi. Komputer saya itu punya tanda bahaya. Di atas IC itu yang panas nih, kayak otak tuh kalau banget mikir tuh panas dia.
Tapi manusia tuh kalau sudah panas otaknya terus stres. Ini ada kipas angin kecil di sini, saudara-saudara. Barangkali orang yang suka ngotak tuh pakai kipas angin juga baik. Dan kipas anginnya itu ada tanda bahayanya. Kalau dia macet, nggak jalan, akibatnya kan nanti IC-nya kan panas. Itu pikiran saudara sampai panas, coba sukanya pegang-pegang itu loh. Saudara, sukanya kan saudara terus ke kamar mandi dicacap gitu biar dingin. Saudara sudah hampir mendidih. Kenapa mesti gitu? Diam. Ya, diam. Saya terus telepon kepada ahlinya. Saya bilang, ini komputerku ngaco. Kamu besok ke sana ya. Sabtu sih. Dah pokoknya beresin dah. Apa aja mau dibuang-buang. Saudara, udah. Dia beresin. Saya pulang tadi, saya lihat sudah jalan bagus. Saudara, kan gitu dengan Tuhan kan gitu. Saudara bodohnya sih. Iya kok traki coba gini, coba gitu sampai sobek semua, sampai kacau semua, coba lagi, penasaran, coba lagi. Saudara, udah tahu nggak bisa, diem. Soalnya ini tergantung pada hari esok. Hari esok Tuhan kasih apa kita nggak tahu. Iya, saudara. Saudara barangkali mengharap-harapkan, wah ini sidang MPR mulai nih. Saudara, nanti tunggu sampai tanggal 11 sampai selesai. Saudara nanti salah ngitung, salah ini. Yang terjadi besok kita nggak tahu. Tidak tahu sama sekali. Walaupun sudah digaris-gariskan pakai undang-undang, sudah direncanakan. Saudara tahu? Yang hebat tuh kalau di sidang-sidang kayak DPR, MPR tuh ya, percetakannya. Ini orang pidato tuh sudah dicetak dulu dan sudah dibagi kepada semua anggota. Dari itu jangan kaget kalau ongkosnya itu sampai puluhan miliar. Memang sebetulnya tuh aneh sekali ya, udah kita ini lagi krisis puluhan miliar dan ada yang ngomel lagi, mobilnya kok jelek yang dikasih. Dia minta mobil lagi. Saudara bayangin, saben hari gajinya Rp51.000. Saudara tahu berapa banyak? Masih kurang. Saudara nggak mikir bahwa itu ada yang nggak punya gaji sama sekali. Saudara tahu? Nah ini nih. Kita harapkan. Yang nentukan itu cuma Tuhan. Nah kalau saudara tahu Tuhan yang nentukan, saya mau tanya saudara. Apakah selama ini dengan masalah saudara, dengan segala macam, Tuhan yang saudara cari? Hah? Tuhan yang saudara cari? Oh, kita langsung carinya ke sana kemari dulu. Nanti kalau sudah terengah-engah ambil putus napasnya, baru ingat Tuhan. Padahal saudara yang nentukan semuanya ini Tuhan. Nanti kalau saya lewat, saudara bisa lihat kebijaksanaan yang bagaimana indahnya yang diambil. Untuk menyelamatkan umatnya, yaitu kalau sudah balik ini janda bawa kemenangan, lalu semua mulai mengagung-agungkan, ya mulai muji-muji, bilang supaya diberkati Tuhan macam-macam. Siapa yang sekarang mau dipakai Tuhan untuk menyerahkan nyawanya? Siapa yang mau hidup tanpa memikirkan kantong sendiri? Siapa? Saudara, pasti ada pikiran gini, nanti saya nggak mikir kantong sendiri, nanti dimakan orang lain. Jadi dari kantong saya pindah ke kantong orang lain. Nah, selalu itu pikiran jatuh itu. Tapi kalau saudara benar mau menyerahkan nyawa saudara, keadaan ini bukan keadaan yang gawat. Di dalam kebijaksanaan Salomo 8 ayat 7. Kebijaksanaan Salomo pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, kita baca firman Tuhan.
Begini bunyinya. Dan kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan kebenaran, keberanian. Daripada semuanya itu, tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan yang lebih berguna bagi manusia. Saudara lihat, kalau kita memang betul mengasihi kebenaran dan tidak mengasihi kantong sendiri, maka kebajikan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Kebajikan, dia akhirnya akan mengalami diberkati, dia akan mengalami bahagia, dia akan mengalami kesukaan. Saudara, kalau kita mau mengasihi kebenaran, dan kita lihat nanti apa akibatnya. Ia akan mengajarkan menahan diri. Jadi ciri-cirinya sekarang kalau saudara mengasihi kebenaran, saudara bisa tahan diri. Saudara nggak sampai hanyut, nggak sampai saudara jengkel, nggak sampai saudara marah-marah, nggak sampai saudara musuhan, nggak sampai. Orang suka nanya-nanya sama saya dikapa-kapakan, dijahatin orang, diomongin di belakang saya, kenapa tetap baik aja? Kenapa saudara? Apalagi kalau ngomongin di belakang saya aja denger enggak. Untung loh saya di punggung saya nggak punya kuping. Saudara, nggak saya denger peduli amat. Kalau di muka saya datang ke muka saya mukanya manis ya saya manis. Saudara, yang denger omongan jelek tentang saya kan orang lain. Nah kalau orang nyampaikan kepada saya yang dia dengar di belakang saya, itu kan tukang nyampaikan berita jelek. Saudara, jadi saudara tahu, biarin aja. Kalau memang saudara baik, saudara tetap baik. Nggak baik kalau dibaikin, kalau nanti dijahatin jadi jahat. Namanya saudara jahat. Saudara, jadi kita lihat bahwa akhirnya kita akan mengajarkan apa? Kita akan mengajarkan menahan diri dan berhati-hati. Nggak sembrono, nggak itu. Disiplin dan keadilan dan keberanian. Daripada semuanya itu tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan yang lebih berguna bagi manusia. Jadi lihat, akhirnya kita akan diberkati. Akhirnya kita akan mengalami bagaimana indahnya hidup ini. Sekarang itu susah cari orang yang masih bisa menganggap indah hidup ini. Sebab itu saudara saya bilang, saudara ngucap syukurlah. Saudara itu punya presiden. Hari ini udah bukan lagi ya. Hari ini ad interim nih. Nggak ada presiden, nggak ada wakil presiden, nggak ada menteri, nggak ada apa. Saudara. Tapi saudara ngucap syukurlah. Semua tokoh yang digambarkan di uang biasanya keren kan? Diponegoro, nanti apalagi keren semua. Tetapi satu tokoh yang digambarkan di uang kita itu adalah tersenyum. Itu Pak Harto. Kita ngucap syukur. Jadi dia ngasih teladan untuk tetap tersenyum. Sampai hari ini dia masih tersenyum. Kalau saudara lihat nanti di TV, di warta berita, saudara lihat dia masih tetap tersenyum. Walaupun senyumnya saya lihat rada kurang, tetapi dia senyum. Saudara, jadi kita lihat, kalau kita memang betul mengasihi kebenaran, hidup kita begitu. Dan betapa bahagianya kemana-mana tersenyum. Banyak ibu-ibu suka ngomel-ngomel sama saya. Anaknya bandel-bandel. Yang bikin bandel siapa? Kalau saudara bisa tetap senyum, anak tidak bisa bandel. Tahu nggak? Nggak bisa, kalah. Saya pikir. Sebab senyum itu menandakan kemenangan di hati.
Kalau saudara sudah mulai cemerut, itu menandakan kekalahan saudara. Marah, kekalahan saudara. Mata gelap apalagi, wah itu sudah kalah kaprah. Saudara tahu, sangat sederhana. Terus saya sudah ajarin saudara. Saya dulu kalau anak-anak saya nakal, saya misalnya jengkel tuh ya. Saya tahu jengkel. Saya jengkel, lantas saya bilang, tuh Tuhan anak-anak gitu. Lantas Tuhan tanya, kau sayang anakmu enggak? Sayang. Aku sayang enggak? Oh, sayang, tenang. Kalau Tuhan enggak sayang gimana? Sayangku sama sayangmu gede mana? Nah, saya malu, saya sudah enggak jawab kalau saya gitu. Malu marah, malu jengkel, malu segalanya. Lantas saya bilang, iya ya, ada Tuhan aja kok kita mulai bingung. Anak bandel di dalam tangan Tuhan sama seperti tanah liat. Bisa dibentuk sesukanya Tuhan. Saudara, mintalah Tuhan. Kalau pagi-pagi itu sebab itu minta firman buat anak-anak saudara. Saya ajarin saudara. Saudara kalau berdoa ngeden-ngeden gak ada gunanya. Berdoa itu bawa kitab suci, buka, lantas saudara minta, Tuhan, di matamu saya gimana? Lantas saudara minta firman buat diri saudara. Lantas Tuhan kasih tahu saudara gimana. Lantas minta firman buat suami atau istri saudara. Lantas Tuhan kasih tahu. Buat anak-anak saudara. Lantas Tuhan kasih tahu. Nanti kalau ada yang Tuhan marah kepadanya, mau nggak mau kan saudara mintakan ampun. Nah, sikap saudara lain. Saudara sih semaunya sendiri. Sekarang di keadaan kayak gini juga semaunya sendiri. Coba saudara nanya Tuhan. Coba saudara bilang, Tuhan menurut kau gimana? Nanti dia sudah tahu. Di awal tahun ini kan dia sudah bilang. Saudara sudah lupa. Dia bilang diam. Emangnya dia nggak tahu bakal kejadian ini? Emangnya dia nggak tahu bakal krisis ekonomi ini? Dia tahu, tapi dia bilang diam. Terapkan itu. Turut. Penuhi itu perintah. Dan saudara akan lihat. Tuhan sendiri yang menyelesaikan semua. Di dalam Sirah 46 ayat yang ke-8. Sirah 46 ayat yang ke-8 kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Hanya kedua itulah dari 600.000 pasukan jalan diselamatkan untuk membimbing mereka masuk ke milik pusaka mereka, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, aneh nggak? 600.000 orang itu berangkat dari Mesir ke Kanaan. Yang setia kepada Tuhan sampai akhirnya itu cuma 2 orang. Yosua dan Kaleb. Dan yang lain tuh sudah mati, diganti anaknya, ganti anaknya. Yang dari mulanya sampai akhir, Musa aja nggak sampai. Dan orang yang setia sampai akhirnya inilah yang menikmati berkat Tuhan. Saudara selalu di jalan saudara mau dicobain untuk jatuh ya. Saudara selalu mau dicobain untuk marah. Saya kan bilang saudara, karena ini akhir zaman dan antikris sudah bekerja. Saudara kalau nggak hati-hati, saudara jatuh. Semua kita akan dicobain. Dan begitu perkara-perkara yang tidak kita sangka-sangka itu mau mencoba menjatuhkan kita. Bertahan sampai akhir. Nah, untuk bisa bertahan sampai akhir, rela kehilangan nyawa. Tidak ada lain. Kalau orang rela kehilangan nyawa, dia nggak takut apa-apa. Dia nggak takut apa-apa, apalagi yang ditakuti. Oh, harta. Saudara, harta nggak ada artinya apa-apa. Nyawa aja nggak ada artinya apa-apa. Apakah saudara sudah ngambil sikap yang betul? Tahu bahwa nyawa saudara itu Tuhan yang punya. Dan nggak perlu dipertahankan apa-apa.
Saudara saya sering kali kalau ngadepin gitu ya, saya cuma bilang ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau ini terjadi, ya terjadi. Kalau enggak, ya enggak. Bener loh. Biar saya mau pun Tuhan bikin enggak jadi. Saudara, nggak usah bela diri, kita nggak usah takut. Mati pun kita jalani, nggak mati nggak. Orang mati itu cuma sekali, tapi takut matinya berapa kali? Saudara takut mati berapa kali? Ribuan kali takut mati. Matinya cuma sekali. Saudara, nah kenapa kok bodoh bener? Kalau matinya sekali ya sekali aja. Udah, kalau datang ya datang. Mau ditolak, mau dikapain juga datang. Kalau nggak datang ya nggak datang. Saudara, itu semua ada di tangan Tuhan. Di dalam Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, orang nggak bisa menemukan hikmat. Cari di mana-mana nggak bisa. Pelajari buku nggak bisa. Tapi kalau orang takut Tuhan, dia dapat hikmat. Jadi, ini satu perkara yang saya nggak bisa nolong saudara. Takut Tuhan. Itu saudara punya atau nggak punya? Kalau saudara punya, biar saudara duduk di sini manggut-manggut sampai dalam-dalam gitu, saudara juga nggak punya. Nanti kelihatan akhirnya buahnya apa. Tapi kalau saudara takut Tuhan, saudara akan mengalami. Saudara punya hikmat, punya kebijaksanaan Tuhan. Saudara akan kelihatan selamat. Yang perlu tuh itu. Bukan ngomong. Kalau saya ngomong, saya ini orang beriman, saya ini orang percaya, saya ini orang soleh. Boleh aja. Buahnya apa nanti? Hasilnya apa? Apakah saudara selamat atau tidak? Amin. Lama ya lefangkano dia nama sare kano falam kemar kalam haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Beri kami makan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Ea masanula fendaman Dea tanatora kamanayare emayola fenata he tanarom.
Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Sademo yang kanetana mola, salam darah kalian yang kumare, sang kalam, dan narafale kolafane, naro. Minumlah darah Kristus. Amin. Danam dayola vending, danon kiana manan, salam. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.